Halo sahabat Diamond, kali ini dengan saya Mr. Stanley kita akan membahas soal-soal SMP, soal bahasa Inggris SMP, ujian bahasa Inggris yang kita ambil dari bahan tahun 2019 ya, 2019. Oke, mari kita lihat soal-soalnya seperti apa. Nomor 1, ada gambar sini ya, tertulis tobacco. Tobacco ini rokok ya. Tobacco free zones, artinya tidak ada rokok di sini. Clean air, udara yang bersih ya. What is the purpose of the notice? Apa purpose-nya, tujuannya daripada gambar ini? Tujuannya adalah kita lihat mana yang paling bagus, positif. A, to one man to smoke, to smoke, untuk merokok di sini, ini salah. B, to make the area free from children, areanya nggak ada anak, salah. To keep the area free, juga salah, from kid juga salah, pasti D jawabannya. To keep the area healthy, ya, areanya sehat untuk anak-anak. Jawabannya D, gampang sekali. Okay, number 2, what would probably happen if people obey the notice? Kata kunci sini obey. Obey itu mentaati perintah di atas ini, gambar ini. Berarti ini juga hasilnya positif ya. Tobacco will be free. Nah, tobacco akan ada bebas di zona ini. Enggak ya. Saya banyak rokok di sini, salah. The kids are in the other zone, bukan di zona lain. Kidnya bukan. The air will be cleaner. Ini yang positif ini. Airnya akan menjadi bersih kalau orang mentaati tidak merokok di situ ya. Jawabannya C. Soal-soal yang notice begini gambar ini gampang sekali. Nah, soal reading text. Reading text ini kita harus lebih cermat. Kebanyakan soalnya seperti apa, kita baca soalnya dulu. What is the topic of the text? Topiknya apa ini teksnya? Nah, kita lihat ABC-nya dulu. Pertama, development, pembangunan, insight part, bagian-bagiannya, description of the Aceh Tsunami Museum, deskripsinya, artinya lebih detail informasinya. Lalu traditional architecture, tentang arsitekturnya bagaimana. Kita lihat sedikit teksnya, bacanya cepat aja. Tulis objek, museum, tsunami museum, lokasinya di ini. Lalu paragraf 2 ada koridor, ada kita lihat museumnya, ada simulation, ada picture. Paragraf 3 ada floor, 2 lantai, 2 floor. Second floor ada media inclusive, ada library-nya, simulation room. Ini semua tentang Aceh Tsunami Museum ya. Jadi penjelasannya sangat detail sekali di sini. Jadi jawabannya itu pasti C, description of the Aceh Tsunami Museum ya. Ini sering sekali soal-soal seperti ini. Apa inti dari teks ini ya. Kita harus pandai-pandai mengambil kesimpulannya. Biasanya tentang deskripsi, jawabannya tentang yang lebih detail ya. Oke. Soal number 4. On the second floor of the museum, visitor can. Di second floor-nya visitor bisa apa? ABC dulu. Feel, help, see, learn. Ya. Kata kuncinya kita second floor ya. Second floor feature educational media, including library, simulation room for the observation. Ada educational media. Educational media itu pendidikan. Jadi pendidikan berarti harus jawabannya ada learn ya. Dan see, melihat, help, membantu, feel, merasakan, habis learn how tsunami occur, bagaimana tsunami terjadi. Jawabannya D, kata kuncinya ini. Number 5, what is the main idea of the last paragraph? Main idenya last paragraph, kita lihat dulu sini ada apa? Many disaster painting, ada paintingnya, picture, facility. The 2 floor of the museum inform us tsunami in detail. Kita lihat ya. Paragraf berapa? Last paragraf paling terakhir. Paling terakhir itu tentang 2 floor ya. Lantai pertama apa? Lantai kedua apa? Ya. Kita lihat. Berarti jawabannya adalah many painting, bukan hanya painting ya, banyak sekali ya. Ada picture, bukan hanya picture, ada fasilitas yang lain. Fasilitas untuk education, bukan hanya education, ada painting juga. Jadi jawabannya pasti D, karena A, B, C nggak lengkap, D yang paling lengkap. The 2 floor of the museum inform us about tsunami in detail ya, lebih detail ya. Jawabannya D.
Oke, soal teks lagi. Baca soalnya, many archaeology visit Sangiran, blah blah blah, they want to do their research and study. Nah, ini langsung jawab aja, bisa kita lihat sih. Kita lihat Sangiran di sini. The Sangiran. No. Many experts come to visit this site to do research. Mereka datang site ini untuk research dan study, untuk penelitian ya, belajar. Berarti many archaeology visit Sangiran when they want, bukan. Many visit Sangiran because they want to do, ini B bagian lurus. Many archaeology visit Sangiran although, akan tetapi, nah ini nggak bagus ya. Only jika hanya, bukan ini jawabannya B yang tepat. Ini namanya conjunction ya, konjungsi. Soal berikutnya, ini ya gambar notice lagi, pemberitahuan. Soalnya, we are informed from the text that, dari teks ini isinya apa? Bram love mom, dari mamanya kepada Bram, congrats on taking the best award tonight ya. Ucapan selamat karena memenangkan best award ya. Kita lihat. Bram teacher, bukan Bram teacher ya. Bram defeated everyone in class. Bram sukses ya, dia sukses. Become the family, bukan family, dia family. Bram mother saluted him on the arch. Ya, ini dia. Bram mamanya memberikan selamat, saluted, memberikan selamat karena achievement itu pencapaian, apa yang telah dicapai, apa yang telah dia dapatkan. Jadi art achievement ya, itu art achievementnya, jawabannya D yang paling tepat karena ada Bram mother, ada congratnya, memberikan selamat, lalu ada art achievementnya, pencapaian seninya, isi best art ya. Jawabannya D paling tepat. Number 8, nomor 8. Why was the text above written to Bram? Kenapa teks ini ditulis kepada Bram? Kenapa? Bram the best student. Bram took the home art work at night. Nah, ini agak bagus. B jawabannya. Bram got the best sama 3 in the art class. Ini at night ya. Bram already made his mother proud of him. Bram membuat mamanya bangga. Dia jawabannya sebenarnya B sama C. Bukan in the art class ya, tapi Bram took home the art at night ya. Malam itu, tonight. Jawabannya B ya. Bisa aja lomba ini satu sekolah gitu atau satu asosiasi apa gitu. Ini jawabannya B. Lanjut number 9. Kita lihat number 9. Ini teks lagi ya. Reading text ini banyak sekali di dalam ujian SMP. Tapi soalnya selalu sama ya. Biasanya tentang inti teksnya apa. Okay, now what is the topic of the text? Topik apa ini? Ini tentang Commodore Yosudarso, the failed attempt Indonesia of Sea Operation. Kita baca ABC-nya dulu. Kegagalan operasi Indonesia ya. Yosudarso life and his service. Kehidupan dan servisnya Yosudarso kepada Indonesia. The history of the sea, Yosudarso life and achievement. Achievement ini pencapaian tadi ada. Pencapaian dari Yosudarso selama hidupnya. Ya, ada B sama C yang paling bagus ya, karena ini Yosudarso, ini Yosudarso, berarti jawabannya antara B sama D. Bedanya satu life sama servisnya, satu pencapaiannya saja. Jadi kita intinya dulu, Yosudarso lahir pada Dada, dia dibunuh di Battle of the Arafura. Lalu the battle, tentang battlenya ini pertempurannya dia di mana, di Kaimana, di Papua Nugini ya, Papua di sana. Yosudarso in charge. Lalu ini ada Macan Tutu, komando, ada kapalnya Belanda, ini tentang pertempurannya ya. Lalu failure ya, gagal ya. It open news with the Dutch Nugini, the battle is commanded disebut sebagai ini Sea Sacrifice Day, artinya hari untuk apa namanya, seperti perkabungan laut ya, perkabungan di pertempuran laut. Di situ Indonesia mendapatkan title serta 12 tahun kematiannya Yosudarso. Nah ini semua dari dia lahir sampai pertempurannya dan juga bagaimana dia meninggal.
Jadi tentang kehidupannya ya, B jawabannya. Is universal life service ya. Jadi bukan hanya tentang pencapaiannya, tapi tentang kehidupannya juga, dari dia hidup sampai mati, sampai meninggal ya. B yang paling tepat jawabannya. What was the goal of the operation led by Yosudarso? Apa tujuan dari operasi yang Yosudarso pimpin? Pertama, transfer the soldier to Kaimana. Kaimana muncul tadi ya. To boost the soldier fighting spirit. Ini untuk memberikan semangat ya kepada prajuritnya. Shoot down the Dutch Everson ship, menembak kapal Everson. To open new way to free Dutch New Guinea, untuk membuka ini Papua New Guinea ya, membuka jalan untuk Papua New Guinea. Kita lihat in chart integrasi untuk di Papua New Guinea. The battle by Indonesian Navy mau drop, mendrop ya, artinya membawa ini prajurit ini sampai ke sana ya, artinya itu membawa prajuritnya ke sana, ke Kaimana. Jadi jawabannya itu ini. Jadi operasinya itu, the attempt itu dilakukan oleh Indonesia Navy, oleh kapal Indonesia untuk membawa 150 soldier ini ke Kaimana. Itu salah satu percobaan Indonesia. Berarti jawabannya adalah ini, to transfer soldier ke Kaimana ya. A jawabannya. Jadi bukan untuk memberikan semangat atau menembak kapal, kan lucu kalau kita ada operasi kok menembak kapal. Biasanya itu operasinya tujuannya. Okay. Number 11. What did Everson crew member do after they sank KRI Macan Tutul? KRI Macan Tutul itu sank, tenggelam, menenggelamkan KRI. Tentang menenggelamkannya itu, kapal Everson itu ngapain krunya? Kita lihat. Kapal Everson sank ya. Sank ya nih, menenggelamkan KRI Macan Tutul. Kapalnya Yosudarso ini tenggelam. Lalu the Everson ship save, menyelamatkan occupant. Occupant itu penumpang oleh Macan Tutul, tapi tiga pelaut meninggal. Among Macan Tutul, Yosudarso is dead. Oke, jadi jawabannya itu kita lihat ya. Let the sailor KRI Macan Tutul drown, membiarkan KRI-nya Macan Tutulnya tenggelam. Mengirimkan torpedo itu senjata. Lalu try to save, ini kata save muncul ya. Save the passenger, menyelamatkan penumpang dari KRI Macan Tutul. Benar, ini jawabannya C. Ini bukan ya, ini jawabannya C. Jadi kapal Everson itu menyelamatkan penumpang KRI Macan Tutul. Itu sudah menjadi etika dalam berperang di laut ya. Ketika ada kapal yang tenggelam, itu kita wajib menyelamatkan kru membernya. Itu sudah menjadi etika dalam peperangan laut. KRI Macan Tutul dan Harimau escape. Nah, ini apa arti kata escape? Escape itu kabur ya. Jadi jawabannya paling tepat itu fire, memecat pos dekat runway, di kabur ini. Runway C jawabannya. Soal-soal seperti ini sering keluar ya, 1 atau 2 soal di dalam ujian bahasa Inggris SMP. Number 13. Having anticipated for Indonesian sea operation for weeks, the Dutch held Indonesian torpedo boats near Etna Bay. Di sini kata yang paling cocok untuk kalimat ini apa? Gitu, ada held back, held off, held on, held up ya. Di sini kapal Belanda held, ini artinya sini itu seharusnya menahan Indonesian boat ya, torpedo boat. Jadi kapal Belanda itu menahan kapalnya Indonesia. Kata menahan paling cocok itu seperti apa? Ada 4 pilihan di sini. Ini namanya kombinasi verb preposition yang namanya. Jadi mana yang paling cocok? Held back. Held back ini seperti kita
Ini ada contohnya, held back itu kita menarik kembali gitu ya. Held back itu kita tidak melakukan apa-apa, not to do something because of fear. Kita bertahan tak mau melakukan apapun, tapi karena kita takut ya. Contohnya, he held back, terrified of going into dark room, karena kamar gelap dia kembali, dia held back, menahan diri, tidak boleh masuk. Ini menahan yang di sini adalah karena ketakutan, jadi held back ya. Ini salah ya, bukan karena ketakutan sini ya. Lalu kemudian held off. Held off di sini, ini held off juga sama, to not do something immediately, tidak melakukan apa-apa, juga bertahan, tidak melakukan apa-apa, tidak ngapain. Tapi immediate dengan cepat tidak melakukan apapun, karena apa? Kita contohnya, let hold of making a decision until next week. Kita tak melakukan apa, tidak melakukan decision, artinya keputusan apapun sampai minggu depan. Artinya kita tidak mau melakukan sesuatu dengan cepat dulu, jangan buru-buru seperti itu. Ini namanya held off ya, held off. Setelah itu held up. Held up ini juga ini seperti, tapi menahannya itu tertahan ya, delay gitu ya. I hope the repair hold up until we can get to a garage. Saya harap dia punya perbaikannya itu tertahan dulu, delay gitu ya. Until we get to a garage, sampai kita sampai ke garasi. Salah satu contoh lagi untuk yang hold up itu kita lihat, ada satu contoh lagi untuk hold up ini contohnya, the traffic was held up for miles by accident. Trafficnya itu ini tertahan bermil-mil karena accident, karena kecelakaan. Jadi semua traffic itu tertahan, seperti itu tertahannya. Oke, jadi lalu yang terakhir itu hold on. Hold on di sini, hold on yang paling terakhir itu ini jawabannya hold on ya. Hold on itu menahan, artinya persisten, menahan diri meskipun diserang apapun, di attack dengan apapun, dia menahan posisinya ya. Persistent, resist ya. Ini kata dia punya kata sinonimnya. Jadi jawabannya ada C ya, held on ya. Dia bertahan terus meskipun apapun yang datang, dia menahan posisinya. Namanya held on ya. Jawabannya C. Baiklah, ini sedikit tips-tips dari saya untuk ujian-ujian SMP. Soal-soalnya itu seperti itu. Karena terlalu panjang videonya, saya akan berikan sedikit tips lagi dari salah satu situs ini. Soal-soal seperti apa yang muncul di ujian bahasa Inggris SMP. Kita lihat ya. Pertama itu menanyakan gambaran umum ya, tentang inti dan teksnya itu seperti apa. The text is about, what is the text about, what does the text about. Ini seperti contoh soal kayak main idenya apa gitu ya. Lalu ini the purpose of the text, tujuan dari teksnya juga muncul. Ini teksnya itu tujuannya seperti apa. What is the intention juga sama, tujuannya, intention. The text above written to, itu untuk apa, ini sama soal-soalnya ya. Dalam teks-teks itu ada naratif. Ini naratif itu untuk entertain ya. Kalau soal naratif, soal cerita itu untuk entertain, sama ini juga sama memberikan apa ya, menyenangkan gitu ya. Kalau recount itu soal-soal recount ini to retell the past experience ya. Ini karena soal-soal history biasanya ya. Pengalaman juga bisa. Descriptive itu penjelasannya, jadi to describe, yang menjelaskan apa. Descriptive itu soal-soal yang detail sekali informasinya. Jadi yang seperti Aceh Tsunami Museum itu soal deskriptif, dia menjelaskan semua ya. Lalu jadi report, prosedur. Kalau prosedur itu soal-soal prosedur itu misalnya cara membuat kue. Nah, ini biasanya jawabannya harus to tell, to describe ya. Ini bagaimana logika kita aja menjawab soal ini, mana yang paling tepat ya. Advertisement, invitation, announcement, ini soal-soal yang teks-teks kecil itu yang tadi, seperti
salut juga, greeting card atau congratulation card. Nah, ini soalnya kita harus mengerti apa itu advertise, invite, announce, inform. Ini kosakata kita cukup luas ya. Nah, ini main idea main idea di second paragraph, last paragraph. Jadi idea di satu paragraph itu apa inti ceritanya, itu namanya main idea. Kemudian makna kata, ini tadi apa makna katanya, seperti contohnya tadi hold up itu yang escape ya, escape apa itu sinonimnya, escape apa, similar to, closest meaning juga sama, sinonimnya apa. Lalu the word it refer to ini juga sering muncul, ini it di sini harus kita pandai-pandai melihat soalnya seperti apa. Jadi kita pasangkan it ini pasti dari kalimat sebelumnya, benda apakah it ini dari kalimat sebelumnya ya. Jadi kita lihat sesuai dengan konteks kalimatnya, atau it atau them ya. Kemudian menanyakan informasi eksplisit ya. Ini biasanya soal-soal yang contoh soal yang tadi itu tentang save the KRI ya, waktu itu tenggelamkan, soal-soal penenggelaman di sudah kapalnya itu. Apa yang dilakukan oleh prajuritnya, mereka save ada di dalam kalimat dalam teks itu. Jadi kita harus pandai-pandai soal-soal eksplisit ini, pandai-pandai kita melihat inti dari soalnya di teks itu. Oke, saya rasa cukup ya dari saya untuk tips-tipsnya. Terima kasih.